cukup. Kalau kita masih memiliki pendapat sendiri, maka dia lambangnya adalah alam. Tahun seperti itu. Di era Said ini nantilah dukungan yang besar bisa didapat dari wilayah ini, sehingga itu ada Tenger Raden Ngabei Joyo Itomo itu sebagai Manggolo Yugo Bergoto Kawan Deso Joyo yang ada Rasulullah bil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Matur nuwun sanget dumateng Mas ingkang kapiji kagem tawaning basa minangka pambiwara teng acara ing hari kalenggahan punika kang sampun paring sampur dumateng kula kagem babaraken kanthi celipen wontenipun sejarah tombak Yai Totok ingkang wonten ing wekdal menika dipun nampeni acara kagem jamasan. Raduh pangapunten ing mriki kula kepil kamardikan saking para lenggah para rawuh awe punapa ing mriki kula badhe mbabaraken sekedhik kawruh kaitanipun sejarah tombak
Kyai Toto. Saderengipun kula bibaraken sekedhik menggah sejarah wontenipun tonggak Kyai Toto ingkang sepindah. Nuwun pangapunten menawi punapa ingkang sak mangke kula bibaraken wonten ing mriki sak mangke lebih saking nilai keobjektifan sebuah keilmuan dalam rangka bersejarah. Nggih, awit punapa tombak Kyai Toto menika tombak yang ada di era Kerajaan Majapahit. Artosipun menika kula nyejarahaken utawa ngaturaken sejarah ingkang sampun 500 tahun kirang langkungipun menika wonten. Jadi ibarat perawi napa penyejarah niki kan sangat jauh. Jadi niko saged diwastani sak mangke ibaratipun bahan mentah ngaten mawon kagem kita sedaya pramila sumangga nanti kagem sak mangke saenipun kados pripun sareng-sareng menjadikan ayat niko sejarah niko kagem kecolok kulan panjenengan sami kagem manggihaken sejarah ingkang langkung sae, langkung valid lan objektif. Ngaten. Lan samangke wonten ing sejarah menika mungkin saged kula ibarataken wonten werni kalih ingkang kita saged temai wonten ing mriku ibarat werna putih lan werna ireng. Lah saking mriku kula nyuwun sak mangke sejarah menika sageta kula panjenengan kaki kaca benggala tumrap gesang kita sedaya kagem nglampahi panggesangan menika ingkang sae. Monggo kita ibarataken kita pikul sak dhuwure lan ingkang boten sae monggo kita pendhem sak jerone. Ngaten minangka mukadimah kawula kagem ngawiti wontenipun criyos utawi sejarah singkat tombak Kyai Toto. Tombak Kyai Toto nun sewu niki kula badhe ngagem basa Indonesia mawon awit menika wonten media kang saged ngliput wonten ing acara menika kapure sak mangke saged dipun tampi wonten ing masyarakat ingkang langkung wiyar. Ngaten nggih, ngapunten estu. Tombak Kyai Toto ini adalah sebuah pusaka yang berasal dari era Kerajaan Majapahit, di mana pusaka ini berada di pada era Prabu Brawijaya V. Nah, pusaka ini itu sampai ke Ngawen itu dibawa oleh rombongan dari keluarga Kerajaan Majapahit yang bernama nanti dikenal di masyarakat ada yang memberikan nama kepada beliau itu Roro Resmi atau Dewi Resmini, karena ada beberapa perspektif tentang penemuan dari penggalian sejarah yang ada di Ngawen ini. Dan nanti di situ akan dikawal sebagai pemimpin dari rombongan tersebut adalah Ki Sekti Wibowo. Selain itu, Dewi Roro Resmi itu nanti membawa putranya yang bernama Joko Lambire. Nah, untuk cerita yang sampai di sini, berdasarkan sesuatu yang kami dapatkan, yang kami sarikan dari beberapa narasumber yang kami temui, ternyata Joko Lambire dan Roro Resmi ini itu ada yang menemukan tempat untuk kuburan, artinya makam, kan seperti itu. Ada juga yang berperspektif atau berpendapat mokso, kan seperti itu. Monggo nanti ini bisa dikaji bareng-bareng. Untuk selanjutnya, pada era ini terjadi pada saat era Kerajaan Majapahit dalam keadaan sudah mau runtuh. Jadi belum runtuh total, belum,
Tapi ini era ini sudah mendekati peradaban mau runtuhnya kerajaan Majapahit, sehingga dari Prabu Brawijaya V sendiri itu memberikan sebuah amanah kepada Dewi Roro Resmini dan juga putranya beserta rombongannya untuk menyelamatkan diri atau minggir itu di wilayah yang ada nanti tengernya tertentu, dan itu akhirnya ditemukanlah wilayah itu yang sekarang di sini yang disebut Ngawen. Tapi pada saat itu wilayah itu bukan namanya Ngawen, bukan. Nah, siapa yang menerima rombongan dari kerajaan Majapahit ini? Beliau adalah juga memang pelarian dari wilayah timur yang nanti di sini juga mengasingkan, karena sama-sama pada saat itu era kerajaan Majapahit itu sudah mengalami keguncangan, artinya mau runtuh. Nah, di sini nanti ada yang memberikan sebuah pendapat ataupun informasi bahwa yang menerima ini adalah Ki Ageng Panuntun. Ada juga yang menyebut nanti Ki Gading Mas. Ada juga nanti yang menyebut Ki Gede Taro. Jadi ada beberapa opsi di sini yang kami temukan di dalam kami bersejarah. Nah, nanti di situ Ki Ageng Panuntun yang lebih familiar kita pahami di sini menerima rombongan dari keluarga Prabu Brawijaya V beserta putranya yang bernama Raden Joko Lambiri ini. Nanti beliaulah yang mengasuh Raden Joko Lambiri, sehingga nanti Raden Joko Lambiri inilah yang sering dikenal dengan Ki Ageng Panutan, di mana beliau menerima sebuah tuntunan dari Ki Ageng Panuntun bisa diaplikasikan, itu wujudnya teori, menjadi sebuah praktek nyata dalam kehidupan ini, sehingga di situ beliau mendapat gelar Ki Ageng Panutan, dan seperti itu. Itu bedanya panuntun juga dengan panutan. Mungkin seperti itu yang terkait dengan keberadaan dua tokoh ini. Kita singkat di situ nanti, karena kalau kita gelar itu nanti akan panjang sekali ceritanya, karena nanti kan kalau kita mengamini siapa yang menerima rombongan dari Majapahit ini nanti Ki Gede Taro, otomatis di sini nanti ada cerita-cerita yang nanti berkorelasi dengan adanya mau munculnya kerajaan Mataram, kan gitu, nanti berkepanjangan. Tetapi kita sigek atau kita stop dulu dari sini. Yang intinya kita tahu bahwasanya Tombak Kyai Totok ini berasal dari kerajaan Majapahit. Tombak Kyai Totok itu adalah sebuah tenger pusaka yang berasal dari Raja atau Prabu Brawijaya. Artinya kan ini tidak sembarangan. Tanpa tenger itu mungkin akan kesulitan untuk menyatukan warna-warna yang berbeda pada saat itu. Sehingga ketika beliau memegang itu sebagai ikon pemersatu, dari situlah hubungan dari berbagai macam elemen bisa terangkul menjadi pasukan ini. Secara kacamata sudut pandang dari Islam itu adalah kaljasati, sakete, saambekan, seperti itu. Jadi begitu kuat, sehingga nanti akan diperkuat dengan sebuah kawruh-kawruh atau pemahaman tridharma. Rumangsa handar beni hamrum peti hamulat saliro hamrosowani, yang nanti akan diunting menjadi satu kesatuan dari tiga komponen yang ada sebagai bentuk kalis nirtin santolo lan tumakan sesepuh istuh akan langkung kos yang dipansunkan bukan kubo langkung kilo kapiji saking sanesipun manusia pilih melawan
menika ingkang kula tampi lan kula nggih tampi lo haji yang mengastikan singgah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinja masih sokok. Pengasih pun sangat suka. Yang dulu ingkang sinembatan saking tembung tadi buat sengkarakan kalau kita masih memiliki pendapat sendiri, maka dia lambangnya adalah alap-alap. Alap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Kang Pinanggih. Ya, hari ini ada satu upacara tradisi yang ada di Bedukuhan Ngawen, Kapanewon Ngawen, Kelurahan ini Kampung. Itu tradisi jamasan pusaka. Kebetulan ini salah satu pusaka yang berasal dari Majapahit. Namanya Tombak Kiai Totok. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang sangat menarik. Salah satunya adalah jamasan pusaka itu sendiri yang kemudian dipandu dari tim jamasan dari Kabupaten Yogyakarta, Mas Marto Pawoko, Raden Begal Marto Pawoko, di mana beliau menjelaskan tentang makna dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan jamasan atau di sini uborampenya, kemudian tata pelaksanaannya sampai dengan nanti selesai upacaranya, jamasannya. Nah, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kebetulan Gunung Kidul ini mempunyai banyak sumber daya sejarah dan sumber daya budaya yang ada. Ini harus ditingkatkan, dilestarikan, karena nanti perkembangannya akan menjadi salah satu industri wisata yang berbasis budaya. Ini yang kita harapkan seperti itu, dan juga kami juga memberikan semacam himbauan kepada masyarakat sebisa mungkin yang ada mempunyai pusaka-pusaka peninggalan dari nenek moyangnya sampai waris itu dijaga dengan baik, karena itu merupakan bukti empiris, bukti jejak peradaban dari berbagai tempat ya, nanti bisa akan menyambung satu cerita sejarah berdirinya suatu wilayah. Ini yang benar-benar kami harapkan dukungan dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa sampai ke masyarakat itu untuk menjaga, melestarikan, merawat benda-benda peninggalan sejarah ini untuk nanti bisa dijadikan salah satu objek wisata ini sejarah, terutama dalam hal Tosan Aji. Oke, ini Mas. Gunung,